提供でお送りしました。赤き黒煙、万界の王、天地の法を敷衍すれと、我は万象将の断り。崩壊破壊の別名なり、永劫の鉄槌は我が元に下れ。エクスプロージョン。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Untuk praktikum kali ini kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan multimeter digital dan analog. Nah, di sini kita sudah punya alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan praktikum. Langsung saja kita kenalan satu-satu. Oke, di sini kita punya resistor, 2 buah resistor dengan hambatan 33 kilo ohm dan hambatan 22 kilo ohm. Kemudian di sini kabel prop. Kemudian power supply dengan variasi tegangan 0 sampai 12 volt. Dan yang terakhir kita punya multimeter digital dan multimeter analog. Ini multimeter analognya dan ini multimeter digitalnya. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu bagian dan fungsi dari multimeter digital dan analog supaya mempermudah praktikum kita hari ini. Langsung saja, di sini kita sudah mempunyai multimeter digital. Multimeter digital itu mempunyai beberapa fungsi dan beberapa tombol ya, maksudnya beberapa tombol dan yang bagian yang mempunyai fungsi masing-masing. Langsung saja kita mulai dari tutupnya dulu ya. Di sini ada tutup ya. Tutup ini bisa dipasang ke belakang ataupun di depan untuk menutup bagian depan dari multimeter ini. Fungsinya apa? Adalah untuk melindungi multimeter apabila dari debu. Apabila terkena debu, maka debu tersebut tidak akan masuk ke dalam multimeter. Kemudian di sini kita punya rank atau skala putar, jadi untuk memilih pengukuran yang akan kita lakukan. Di sini ada off, V atau voltage, ada ohm atau hambatan, ada Hz atau frekuensi, dan di sini ada mA atau arus dalam miliampere. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk melakukan pemilihan pengukuran. Jadi kita memutar skala putarnya ini untuk menentukan apa yang mau kita ukur. Misalnya kita mau mengukur tegangan atau hambatan atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada 5 tombol. Salah satunya ada select, kemudian rank, delta rel, all, dan AZ persentase. Untuk tombol yang select, fungsi dari tombol select ini adalah untuk memilih. Tadi di sini kan kita udah tahu nih, tegangan tuh ada yang warna kuning nih, ada 2 buah pilihan. Kalau yang garis lurus itu tegangan DC, kalau yang bergelombang adalah tegangan AC. Nah, fungsi dari select ini adalah untuk memilih dari kedua ini. Misalnya di tegangan, kalau mau mengukur tegangan DC ya kita pilih yang ini, yang segaris seperti yang sudah display. Kalau kita mau mengubah ke AC ya tinggal pencet selectnya, nanti langsung pindah ke sini. Nah, kemudian di sini ada tombol rank. Tombol rank ini adalah untuk memilih satuan yang kita gunakan. Biasanya di multimeter kalau untuk pengukuran tegangan itu ada satuannya milivolt dan volt, dan yang sering digunakan adalah volt. Maka kita bisa gunakan rank untuk mengubahnya dari milivolt ke volt atau dari volt ke milivolt. Kemudian ada tombol delta rel.
Dan di sini ada tombol hold ya. Tombol hold ini adalah untuk menghentikan nilai pada display nanti ya. Karena biasanya kalau untuk pengukuran menggunakan multimeter digital ini sangatlah sensitif. Jadi kita membutuhkan tombol hold ini untuk menghentikan nilainya, karena terlalu sensitif maka nilainya akan selalu berubah-ubah. Dan di sini ada tombol frekuensi dari tombol presentasi dari frekuensi. Nah, selanjutnya di sini kita punya, di sini ada probe ya. Sebenarnya ini adalah probe. Ini probe positif dan negatif, yang positif yang merah, negatif yang hitam. Fungsinya apa? Untuk melakukan pengukuran, untuk diletakkan di posisi yang akan diukur dalam benda yang akan kita ukur, atau variabel yang akan kita ukur. Di sini ada gantungannya ini untuk dipasang di tangan bagian ketika kita melakukan pengukuran tidak terjatuh multimeter. Nah, ini adalah bagian dan fungsi dari multimeter digital. Selanjutnya kita akan coba lihat bagian dan fungsi dari multimeter analog. Langsung saja kita mulai dari skala saja dulu ya. Yang pertama kita lihat untuk skala. Jadi yang membedakan antara multimeter digital dan analog adalah multimeter digital itu menggunakan display dan multimeter analog itu menggunakan skala. Kemudian di sini di dalam skala ini itu ada beberapa gambar jenis skala yang berbeda-beda dan membuat kita pusing untuk melakukan pengukuran. Ketika kita melakukan pengukuran itu kira-kira mana sih yang kita gunakan. Nah, untuk praktik ini akan kita lakukan ini, kita hanya melihat dua skala saja, cukup melihat dua skala saja. Jadi kita hanya perlu mempelajari dua skala saja. Skala apa? Yang pertama adalah skala untuk hambatan, dan yang kedua adalah skala untuk tegangan. Jadi skalanya yang mana? Kita pelajari dulu skalanya. Di multimeter analog ini mempunyai skala. Skala yang paling atas, bagian atas, ini adalah skala untuk menghitung nilai hambatan, untuk menunjukkan nilai hambatan yang akan diukur nanti. Oke, selanjutnya yang di bawahnya ini adalah skala untuk menghitung nilai tegangan, karena kita nanti akan melakukan pengukuran tegangan. Nanti ketika kita melakukan pengukuran maka jarum ini akan bergerak dan menunjukkan skala dari tegangannya. Skalanya yang garis-garis hitam menghadap ke bawah. Oke, saya rasa cukup untuk pelajari ini dulu. Kita lanjut ke bagian yang lain. Kemudian ada skrup pengatur jarum atau adjustment di sini. Di sini adjustment ini atau skrup yang di sini itu untuk mengatur posisi jarum ketika jarum di sebelah kiri seperti ini. Jadi untuk mengkalibrasi alat, jadi jarumnya harus sejajar dengan 0 bagian kiri. Nah, kalau tidak sejajar dengan 0, kita bisa menggunakan skrup ini untuk memutar jarumnya. Kemudian di sini ada selektor. Selektor itu terbagi menjadi 4. Ada selektor ohm, selektor ampere, selektor volt DC tegangan DC, dan selektor tegangan AC. Dari praktikum kita sekali ini kita hanya menggunakan selektor ohm, selektor DC V, dan selektor AC V. Untuk selektor ohm nanti kita akan menggunakan skala yang paling atas. Di sini di selektor ohm ada terbagi 4 lagi. Ada kali 1, kali 10, kali 1K, dan kali 100K. Maksudnya di sini adalah ketika kita memilih dari salah satu dari 4 pilihan ini, misalnya kita mengambil pilihan untuk 1K, maka nanti
nilai yang ditunjuk oleh jarum pada skala di sini, berapapun nilainya, kita akan kalikan dengan 1K. Misalnya kita dapat nilainya 10, maka nanti 10 kita kalikan dengan 1K, maka 10K atau 10 kilo ohm. Dan yang di atas ini satuannya adalah ohm. Ini 10 kilo ohm. Lanjut. Kemudian untuk selektor DC. Selektor DC ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 pilihan. Dan di sini juga skalanya ada 3 tingkat. 3 tingkat ya, 2, 10, 50, dan seterusnya. Cara membacanya nanti ketika kita melakukan pengukuran tegangan adalah kalau kita memilih pada selektor 10, terus pada di sini tuh sebagai batas atas ya, batas maksimal dari pengukuran yang akan ditunjuk di skala. Berarti kalau kita di sini pilih 10, berarti batas maksimal tegangan yang bisa kita ukur adalah 10. Kalau lebih dari itu maka tidak akan terbaca oleh skala. Nah, berarti kalau misal kita pakai 10, berarti kita pakai skala yang paling bawah. Nah, di sini batas maksimal pengukurannya adalah 10. Kalau kita pakai 50, berarti kita pakai skala yang bisa 2. Kalau kita pakai yang 250, berarti skala yang ini 250. Dan nanti ketika kita menggunakan skala yang 10, sektor 10 atau 50 atau 250, maka garis-garis ini akan bernilai berbeda-beda. Kalau kita menggunakan 10, maka setiap garis-garis yang ada di skala ini bernilai 0,2. Sedangkan kalau kita pakai 50, maka garis-garis yang ada di sini akan bernilai 1. Begitupun seterusnya. Dan untuk selektor AC volt AC itu juga sama seperti DCV, dan kita juga memakai skala yang di sini. Kemudian di sini ada zero adjustment ya, atau pengatur angka 0 untuk kalibrasi. Kalibrasi yang mana? Bagian kanan, kan ini di kanan ada angka 0. Berarti nanti jarum ini akan bergerak ke kanan, maka nilainya juga harus 0. Maka kalau sudah terkalibrasi, bagian kiri dengan kanannya sudah sama-sama 0, baru bisa dilakukan pengukuran. Nah kalau tidak, nanti persentase kesalahannya akan semakin besar. Kemudian di sini juga ada kabel prop. Tentunya kabel prop ini untuk melakukan pengukuran nanti ya, untuk menempelkan ya, ini yang tingginya ditempelkan ke variabel yang akan kita ukur. Oke, saya rasa seperti itu aja. Setelah kita sudah mengetahui bagian dan fungsinya, sekarang kita lanjut ke sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara mengkalibrasikan multimeter analog. Nah, sudah tahu kan bagian-bagian dan fungsi dari multimeter analog dan digital? Nah, sekarang kita coba untuk mengkalibrasikan multimeter analognya dulu. Karena multimeter analog ini perlu dikalibrasi terlebih dahulu sebelum kita menggunakannya. Oke, di sini kita punya multimeter analog. Untuk mengkalibrasinya adalah kita melihat jarum yang di bagian kiri. Apabila dia di bagian kiri, dia sejajar dengan angka 0, dan apabila dia di bagian kanan juga sejajar dengan angka 0. Sekarang kita lihat dulu. Di sini jarumnya sudah di kiri, sudah sejajar dan tepat di angka 0. Dan sekarang kita coba untuk yang bagian kanan. Caranya gimana? Oke. Caranya adalah di sini kita punya prop. Ya, prop dari multimeter. Sekarang kita putar skalanya pada ranknya pada ohm. Sudah dalam ohm. Kemudian kita satukan kedua propnya. Oke, sekarang jarumnya akan bergerak ke arah kanan. Nah, setelah bergerak ke arah kanan seperti ini. Karena tidak tepat dengan 0, sekarang kita putar zero adjustmentnya agar dia mau ke angka 0 dan terkalibrasi. Oke, sekarang sudah terkalibrasi karena di bagian kiri sudah 0 dan di bagian kanan juga sudah 0. Oke, sip.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran hambatan menggunakan multimeter analog. Tadi kita sudah tahu bahwa hambatan yang kita gunakan ada dua buah hambatan dengan harga 33 ke ohm dan harga 22 ke ohm. Caranya mudah. Sekarang kita bisa melilitkan salah satu bagian dari hambatan ke ujung prop positif multimeter. Kemudian yang satunya kita lilitkan juga ke prop multimeter yang negatif. Oke. Nah, di sini sudah terhubung ya, seperti ini. Oke. Kemudian di multimeter sudah terbaca angkanya. Nah, tadi kan kita juga sudah tahu bagaimana cara membaca skalanya. Karena kita pakai skala yang 1K, maka skala yang ditunjukkan pada skala multimeter analog sini yang paling atas kita kalikan dengan 1K. Di sini kita punya dapat nilai 33 ohm ya. 33 ohm karena di sini 1 ohm. Maka 1 ohm kita kalikan dengan 1K. Berarti 33 ohm dikali dengan 1K hasilnya adalah 33 kilo ohm atau 33 k ohm. Nah, untuk percobaan yang kedua kita akan mencoba mengukur tegangan DC menggunakan multimeter analog. Di sini kita sudah punya power supply dan juga kabel prop ya. Kabel propnya ini kita hubungkan ke bagian DC dari power supply. Nah, terus bagaimana mengukurnya? Sekarang di sini kita sudah punya multimeter analog. Percobaan pertama tadi kita sudah mencoba mengukur hambatan. Sekarang kita coba mengukur DC. Karena dengan DC maka kita ubah ke dengan DC yang 10 volt. Karena tidak melebihi batas 50. Oke. Kemudian untuk bagian prop multimeter yang positif kita hubungkan dengan bagian positif dari prop dari power supply. Oke, seperti ini positif. Kemudian yang negatif kita hubungkan dengan prop negatif power supply. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal on saklarnya. Kemudian kita bisa tengok di power supply, bisa kita lihat di power supply di multimeter analognya. Di sini kita punya tegangan tadi, bisa kita variasikan dari 0 sampai 12 volt. Cuma di sini saya akan coba untuk mengukur satu saja. Kita ubah ke hanya 3 volt ya. Oke, 3. Nah, di sini skalanya sudah bergerak. Bisa dilihat di sini skalanya menunjukkan garis yang ketiga. Sini kita pakai skala yang atas, sama ada ke bawah. Di sini ada poinnya 0, 2, berarti satu garis yang tebal di sini adalah 3. Oke, kita dapat 3 volt karena masih belum cukup untuk mendapat garis yang kedua. Di sini kita bisa anggap 3,1 volt karena satu skala ini mengamankan 0,2 volt. Itu skala yang kecil ini. Oke. Nah, sekarang sudah kita matikan. Kalau sudah, untuk pengukuran selanjutnya adalah kita akan mencoba mengukur tegangan DC, tegangan AC maksudnya, maaf, tegangan AC. Kita juga pakai multimeter analog. Di sini kita tadi sudah pakai ke bagian DC dari power supply. Sekarang yang bagian DC ini kita pindahkan ke bagian AC yang warna biru muda. Yang kita copot ya di sini, langsung kita pasang saja. Sudah. Karena di AC ini tidak mempunyai bagian positif maupun negatif, jadi
untuk meletakkan atau memasangkan prop yang positif dan negatif multimeter itu terserah. Boleh dibalik-balik boleh, ataupun masih seperti ini saja boleh juga. Oke, selanjutnya di sini kita tadi mengukur tegangan DC. Sekarang kita mengukur tegangan AC, berarti kita putar ringnya ke AC. AC. Kita juga pakai yang 10. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tinggal menghidupkan powernya kita hidupkan dulu. Oke, sudah. Di sini langsung saja ya, tegangannya tadi 3 volt. Oke, nah, maka di sini ditunjukkan skala sama seperti tadi, 3,1 volt. Sama kan? Sama. Oke, sekarang kita sudah tahu bagaimana cara menggunakan multimeter analog, dan kita juga sudah mempraktikumkan bagaimana caranya untuk melakukan percobaan, dan kita juga sudah melakukan percobaan menggunakan multimeter analog untuk mengukur hambatan dan tegangan AC DC. Sekarang kita akan mencoba untuk multimeter digital lagi. Oke, percobaan kelas selanjutnya adalah kita akan mencoba melakukan pengukuran menggunakan multimeter digital. Di sini kita sudah punya multimeter digital, dan di sini ada hambatan yang akan kita ukur. Pengukuran yang pertama, kita akan mencoba mengukur hambatan. Oke, karena kita mencoba mengukur hambatan, maka ring yang kita pilih adalah bagian hambatan untuk mengukur hambatan. Nah, di sini kita punya skala dalam mega ohm. Sekarang kita ubah ke ohm dengan mengubah ringnya. Oke, sudah. Di sini kita sudah memilih ring kilo ohm. Sekarang kita bisa coba untuk melakukan pengukuran. Cara mengukurnya sama seperti tadi, kita lilitkan resistornya ke masing-masing prop. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa lihat hasilnya di sini. Hasilnya adalah 21,50 kilo ohm. Di sini nilainya juga suka berubah-ubah ya. Kita bisa tekan volt untuk menahannya. Lihat dia tidak berubah-ubah lagi. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran tegangan DC. Percobaan kedua, kita coba mengukur tegangan DC menggunakan multimeter digital. Di sini sudah ada power supply dan propnya yang sudah terhubung ke bagian DC dari power supply seperti tadi. Dan juga sekarang kita ubah di sini multimeter. Untuk percobaan pertama tadi kita sudah mengukur hambatan. Sekarang kita coba untuk mengukur tegangan DC. Oke, tegangan DC dia lambangnya adalah yang garis dengan garis bawahnya putus-putus. Dan jangan lupa di sini kita ringnya dalam midi volt ya. Sekarang kita ringnya kita ubah ke dalam volt. Oke, cukup 2 titik di belakang koma dengan satuan volt. Oke. Kemudian sama seperti tadi, karena untuk DC kita punya kutub positif dan negatif, maka prop negatif dari multimeter kita hubungkan ke prop negatif dari power supply. Oke, seperti ini. Dan prop positif dari multimeter juga kita hubungkan ke prop positif power supply. Oke, sudah. Apabila sudah seperti ini, kita tinggal menghidupkan saklar dari power supply. Nah, di sini kita masih pakai tegangan yang tadi 3 volt. Kita coba lihat di multimeternya. Karena untuk tegangan ini seperti yang saya bilang tadi terlalu sensitif ya, maka kita pencet hold. Oke. Sudah. Oke, di sini coba kita lihat tegangan yang kita dapat adalah 3,08 volt. Seperti itu. Untuk percobaan selanjutnya kita coba mengukur tegangan AC dari power supply. Seperti tadi, tinggal kita ubah saja propnya, pindah ke bagian AC dari power supply. Dan juga ini untuk kutub positif
tidak negatif, tidak berpengaruh untuk tegangan AC, maka bisa kita gunakan yang tadi, pakai yang tadi. Nah, untuk tegangannya masih kita pakai yang 3 volt juga, tapi yang membedakan adalah di multimeternya. Untuk yang tegangan AC kita pilih yang bergelombang, garis yang bergelombang. Tinggal kita pencet select, oke, select. Nah, sudah di sini sudah melakukan pengukuran AC. Satuannya juga cukup 2 angka di belakang koma. Coba kita hidupkan power supply ya. Oke, tegangan yang kita gunakan 3 volt. Sekarang coba kita lihat berapa tegangannya kita dapat di sini. Jangan lupa kita pencet hold-nya lagi biar tegangannya tidak berubah saat membaca skala. Nah, di sini kita sudah mendapatkan tegangan dari AC power supply dengan tegangan 3 volt didapatkan di multimeter dengan tegangan 3,26 volt. Kemudian bisa divariasikan tegangannya dari 0, 3, 6, 9 maupun 12 volt sesuai dengan keinginan. Jangan lupa, karena sudah selesai, kita matikan power supply-nya. Nah, itu adalah percobaan menggunakan multimeter digital dan analog. Apabila masih ada yang tidak mengerti, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nantikan video percobaan yang selanjutnya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.